Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di akhir pekan ini dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas di akhir pekan ini, Anda harus tetap waspada, tetap berhati-hati, konsentrasi penuh dalam mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, pemirsa. Walaupun di akhir pekan, Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Tentunya informasi-informasi update baik dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update ini pemirsa hanya di radarcirebon.com. Dan pemirsa, beberapa hari yang lalu di koran Radar Cirebon ini diberitakan tentang kado istimewa hari ulang tahun SMAN Kaliwedi. Dan tentunya di pagi hari ini, di akhir pekan, topik yang nanti kita akan obrolkan, kita akan bincangkan, ini pemirsa, hari ulang tahun SMAN Kaliwedi. Dan nanti akan saya tanyakan ke narasumber di akhir pekan kali ini berkaitan dengan catatan. Ini pemirsa, dalam berita di koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu disebutkan bahwa SMAN Kaliwedi saat ini sudah berusia 5 tahun. Apa sih catatan dari kepala sekolah SMAN Kaliwedi berkaitan dengan hari ulang tahunnya yang baru dirayakan beberapa hari yang lalu, pemirsa. Kemudian nanti akan saya tanyakan juga upaya apa yang dilakukan di usia yang kelima tahun ini untuk terus berbenah, untuk terus menjadikan sekolah unggulan ya SMAN Kaliwedi ini, pemirsa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa SMAN Kaliwedi, pemirsa, kalau jika Anda mengetahui, ini pemirsa di tengah hamparan sawah yang begitu luas, kemudian juga maaf ya, ini pemirsa jauh dari keramaian, namun memiliki berbagai prestasi, pemirsa. Prestasi apa? Kemudian juga rangkaian acara di hari ulang tahun kemarin itu apa saja sih? Nanti juga akan saya tanyakan ke Ketua OSIS dan juga pembina OSISnya nih, pemirsa. Saya kenalkan di sebelah saya, ini ada kepala sekolah termuda, kemudian juga baru ini pemirsa naik ya, dalam tanda petik naik, kemudian juga menjadi kepala sekolah, langsung ditempatkan di SMAN Kaliwedi ya. Kemudian juga di samping itu pernah juga sosok yang satu ini terpilih menjadi guru favorit versi Radar Cirebon beberapa hari yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu, pemirsa. Di sebelah saya ada Pak Jajuli SPD MM, Kepala Sekolah SMAN Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Pak Jajuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Pak wabarakatuh. Jajuli? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Kemudian di sebelah Pak Jajuli, ini pemirsa ada Ketua OSIS ya, SMAN Kaliwedi, pemirsa ada Nadia Permatasari. Selamat pagi Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Nadia? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung ke Pak Jajuli. Pak Jajuli, kemarin diperingati hari ulang tahun SMAN 1 Kaliwedi ya. Ini usianya baru 5 tahun. Ya kan, ini belum lama ini sekolah ini. Tapi dalam berita kemarin disebutkan banyak prestasi yang sudah ditorehkan ya. Ini catatan Pak Jajuli sebagai kepala sekolah ya di usia yang kelima tahun ini apa? Silakan Pak Jazuli. Baik, terima kasih para pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua antara SMA Kaliwedi dengan pemirsa semua RCTV yang merupakan TV kebanggaan masyarakat Cirebon. Langkah padane. Langkah padane. Jadi begini Mas Afif,
SMA Kaliwedi lahir sudah 5 tahun. 5 tahun. Dan kebetulan di kemarin tanggal 15 Februari kita merayakan ulang tahunnya. Walaupun kita di masa pandemi ini, karena kita sudah sesuai dengan prokes dan memang jumlah siswa kita juga memadai untuk kegiatan itu, perizinan juga kita sudah dilaksanakan, sehingga kita bisa melaksanakan hari ulang tahun SMA Kaliwedi ke-5 ini dengan berbagai macam kreativitas dan mengangkat budaya lokal asli Cirebon, Mas Habib. Di acara itu. Di acara yang kemarin itu. Acaranya ada karnaval budaya Cirebon. Karnaval budaya Cirebon itu di sekolah saja atau? Bukan, kita mengelilingi di masyarakat sekitar sekolah dengan menggunakan berbagai kostum kreativitas mereka, utamanya diangkat itu seperti Cirebon Karnival. Jadi pakaian adat dan budaya Cirebon dengan kegagahannya, dengan keelokan, dengan kecantikannya seperti bak raja dan ratu, kemudian dengan berpakaian lain-lain pula, mereka mengarak mereka dan keliling kampung. Ini dalam rangka mengenalkan budaya dan seni Cirebon namanya, dan mengenalkan sekolah. Ya, itu ya. Dan acara itu ya, hari ulang tahun yang ke-5 SMA Kaliwedi itu dihadiri oleh siapa saja yang hadir waktu itu? Karena kita di masa pandemi, sehingga ada pembatasan jumlah kegiatan aktivitas, sehingga kita cukup dihadiri oleh keluarga besar sekolah saja dan komite. Karena memang kalau kita mengundang yang lain dan banyak, khawatirnya itu kan kita masih dalam keadaan pandemi. Gitu ya. Tapi keluarga besar SMA Kaliwedi itu semua hadir, kayak komite sekolah apa kemarin? Alhamdulillah semuanya hadir, semua stakeholder sekolah hadir, komite, para guru TU dan seluruh siswa antusias mengikuti acara tersebut. Gitu ya. Oke, Pak Jajuli, sebelum saya ke Nadia ya, saya masih ke Pak Jajuli. Pak Jajuli, kita tahu bahwa sekolah ini kan berada di, yang tadi saya sebutkan di prolog tadi ya, di tengah hamparan sawah yang luas gitu kan, jauh dari sana sini gitu ya, maaf nih ya, jauh dari sana sini gitu. Aksesnya juga agak susah lah ke ini ya, ke SMAN 1 Kaliwedi. Dengan kondisi ini di usia 5 tahun seperti apa gitu? SMA Kaliwedi betul berada di tengah hamparan sawah yang hijau dan jauh dari keramaian serta hiruk pikuk bingar-bingar kota. Tapi justru itu merupakan keunikan tersendiri, Mas Habib. Kenapa? Belajar bisa kondusif. Karena kalau pembelajaran jauh dari hiruk pikuk, dari hingar-bingar, itu belajar bisa konsentrasi, sehingga kreativitas dan pembiasaan anak kita bisa dilakukan secara leluasa, tidak mengganggu masyarakat sekitar, dan kita juga tidak merasa terganggu dengan hiruk pikuknya kota besar. Itu jadi nyaman ya, sejuk. Sehingga itu justru yang menjadikan semangat para stakeholder sekolah untuk membangun, maju, berprestasi, dan inti pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Jajuli. Saya ke Nadia nih sebagai ketua OSIS. Nadia sekarang kelas berapa di SMA Kaliwedi ini? Kelas 11. Kelas 11. Nadia itu kan sebagai ketua OSIS ya. Nadia melihat SMAN 1 Kaliwedi dalam artian menurut Nadia, SMAN Kaliwedi saat ini seperti apa sih gitu? SMA Negeri 1 Kaliwedi itu apa ya? Pas pertama masuk emang kurang akses internet, tapi pas Pak Jajuli ke kepala sekolah, jadi menjadi kepala sekolah, SMA Negeri 1 Kaliwedi itu banyak meningkatnya gitu. Prestasinya nambah, wifi gratis ada, fasilitasnya juga memadai. Saat ini nih gitu ya. Oke, dan Nadia dipercaya sebagai ketua OSIS ya, didapuk menjadi
ketua OSIS saat ini. Nah, ini kegiatan di SMAN 1 Kaliwedi itu apa saja? Kegiatan OSIS-nya gitu. Apa saja gitu Nadia? Oh, biasanya kalau setiap bulan tuh ada penghijauan. Terus setiap Jumat ada yasinan, ada salawatan. Itu yasinan di sebelum belajar atau memang? Sebelum belajar. Oh, sebelum belajar. Jadi berapa menit sebelum belajar itu ada yasinan gitu. Begitu ya. Terus kalau kegiatan yang lain apa saja selain itu? Masih banyak sih. Ada apa ya? Biasanya bagi-bagi, kalau bulan puasa bagi-bagi takjil ke masyarakat. Di sekitar bandara mungkin ya. Iya, di sekitar bandara. Di sekitar situ ya. Kemudian kalau kegiatan siswanya apa nih? Kegiatan siswa nih. Apakah juga ada olahraga, paskibra, pramuka atau apa, MR gitu? Ada paskibra, ada pramuka, ada PMR. Ada juga pencaksilat. Oh, ada pencaksilat. Ada rohis. Gitu ya. Dan banyak lagi tentunya. Dan kemarin itu ada hari ulang tahun ya. Acara OSIS itu apa kemarin nih? Terus ada kado istimewa. Ya, saya baca di koran Radar Cirebon edisi beberapa hari yang lalu. Ini ada kado istimewanya itu berupa prestasi ya, Pak Jajuli dan juga Nadia. Itu prestasi apa? Tapi tahan dulu ya, Nadia dan juga Pak Jajuli. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama SMAN 1 Kaliwedi pemirsa, yang saat ini sedang kita obrolkan, sedang kita bincangkan tentang hari ulang tahun SMAN 1 Kaliwedi. Saya masih bersama Pak Jajuli SPDMM, ini pemirsa kepala sekolah termuda, kemudian juga saat ini menjadi kepala sekolah SMAN Kaliwedi, dan juga ada Nadia Permatasari, ketua OSIS SMAN 1 Kaliwedi. Dan kembali saya ke Nadia. Nadia, itu tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, kemarin acaranya apa saja di hari ulang tahun SMAN 1 Kaliwedi itu? Kegiatan OSIS itu apa saja gitu? Kegiatan OSIS nyiapin buat karnaval sama susunan acaranya. Tiap kelas tuh bikin maskot masing-masing. Setiap kelas? Biar tahu kreativitas siswa kayak gimana. Terus karnavalnya tuh rame banget. Oh, gitu keliling, ya. Itu keliling desa. Masyarakat situ juga pada hadir ya, pada melihat gitu ya. Iya. Oke. Dan itu keliling kemana saja? Keliling desa Gua Kidul. Gua Kidul. Terus balik lagi ke SMA. Oh, balik lagi ke SMA gitu ya. Dan itu kegiatan OSIS tadi yang disampaikan oleh Nadia ya. Pramuka, paskibra, PMR, rohis. Itu dilakukan setelah jam belajar atau bagaimana? Setelah jam belajar. Biasanya sampai jam berapa sorenya Nadia? Jam 4 atau setengah 5. Oh, jam 4 sampai setengah 5. Dan itu setiap hari kegiatannya ada? Ada. Alhamdulillah, ini untuk penumbuhan karakter juga ya, soalnya itu. Kemudian kalau silat, ya kalau tadi ada pencak silat, nah itu ada pelatih khusus atau memang seminggu berapa kali gitu? Ada latihannya? Ada latihannya. Seminggunya itu 3 kali. Seminggu 3 dan kali. ada pelatihnya. Oke, dan itu sering ikut lomba juga? Sering. Sering ikut lomba. Oke, tahan dulu nih. Saya ke Pak Jajuli. Ini kepala sekolah termuda pemirsa ya. Kemudian juga pernah terpilih menjadi guru favorit ya versi Radar Cirebon ya beberapa tahun yang lalu. Pak Jajuli, ada kado istimewa di hari ulang tahun SMAN 1 Kaliwedi ya. Di tahun ini tentunya. Ini kado istimewanya apa saja sih? Oh, terima kasih. Jadi alhamdulillah di ulang tahun yang kelima ini ada 2 kado istimewa. Ada 2 kado untuk SMA Kaliwedi. Yang pertama juara silat di tingkat kabupaten. Juara Cirebon. silat untuk tingkat pencak silat di Bupati Cup 2002 yang belum lama dilaksanakan 2022 ya. Betul, di Gorangga Jati. Alhamdulillah kita mendapatkan 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu yang luar biasa. Luar biasa, ini karena capaian prestasinya itu, ya. Betul, kita kebetulan di hari ulang tahunnya. Iya, Kak, jadikan kado ini. Betul. Yang kedua masuknya akses internet yang selama 5 tahun ini susah. Susah didapat karena ya. Begini Mas Afif.
ibarat kita menaiki ketinggian 3000, antara kita naik gunung dengan kita naik ketinggian 3000-nya itu di gedung pencakar langit. Jadi pasti perjuangan dan upaya usaha berbeda. Walaupun sama 3000 naiknya. Jadi ketika sekolah besar berbicara ketinggian 3000 itu laksana mereka menaiki gedung pencakar langit. Yang tinggal pencet tombol lift naik ke atas, otomatis langsung bisa. Tapi kita naik 3000 itu ibarat kita mendaki gunung. Dengan berbagai upaya usaha luar biasa, akhirnya kita mampu juga sama dengan ketinggian 3000. Tetapi saya yakin perjuangan dan upayanya itu berbeda antara 3000 di gedung pencakar langit dan 3000 di naik Gunung Ciremai, katakanlah seperti itu. Itu kado istimewanya itu ya berupa akses jaringan internet masuk ke SMA Kaliwedi itu ibarat menaiki 3000 meter Gunung Ciremai gitu. Susahnya seperti apa? Ya, karena yang tadi saya disebutkan oleh Nadia dulu sebelum maaf ya, saat ini di kado yang ke-5 tahun ini kepala sekolahnya Pak Juli akhirnya internet bisa masuk ya. Iya, wifi bisa masuk gitu ya, dan ini bisa dinikmati oleh keluarga besar SMA N1 Kaliwedi ya. Karena kita harus menjangkau kemarin itu harus ada 18 tiang untuk menuju akses SMA Kaliwedi. 18 tiang? 18 tiang yang jaraknya 1,8 kilometer. Ya, saya tahu Pak. Iya, itu luar biasa. Akhirnya sekarang sudah bisa dinikmati ya. Oke, dan itu capaian prestasi tersendiri Pak ya. Ini sekolah yang baru 5 tahun mampu mendapatkan atau merengkuh medali emas ya. Ini merupakan ekskul ya, ekskul andalan gitu di SMA N1 Kaliwedi Pak, pencaksilat itu. Salah satu ekskul gitu ya, karena kita memang ada ekskul-ekskul yang lain. Seperti tari-tari tradisional, kemudian yang religius juga ya, Kosidahan, Marawis gitu ada, kemudian yang tadi disebutkan ekskul wajib diantaranya Pramuka, PMR dan Paskibra, kemudian ekskul rohani Islam ya, atau Rohis. Kita juga selalu melaksanakan itu dan eksis dilaksanakan dan dipandu, dibimbing oleh para pembimbing dan pembina yang profesional. Iya, oke, nanti juga akan saya hadirkan nih pembina OSIS-nya ya. Bagaimana cara untuk membina organisasi siswa intrasekolah ini ya. Akhirnya menumbuhkan sebuah prestasi tersendiri, dan ini kado terindah ya untuk SMA N1 Kaliwedi. Dan kembali saya ke Nadia ya. Nadia, di saat COVID begini ya, ini kegiatan-kegiatan di sekolah jalan nggak? Jalan, tapi sesuai protokol kesehatan. Oh, sesuai protokol kesehatan gitu. Termasuk Paskibra? Jalan setiap hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat. Kalau PMR-nya berbeda waktunya? Berbeda. Oh, berbeda gitu ya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang olahraga selain pencaksilat ada lagi nggak di SMA N Kaliwedi itu? Ada. Di sana ada fasilitas tenis meja, ada fasilitas bulu tangkis, ada juga banyak lagi. Oh, di sana itu ya. Dan yang tadi disebutkan itu ya, Pak Jajuli ya, itu tentang prestasi itu didapat oleh anak kelas berapa gitu Nadia? Anak kelas 11 sama 12. Oh, anak 11 sama anak 12 gitu ya. Oh, termasuk Nadianya sendiri yang pencaksilat itu? Iya. Waduh, yang mendapatkan medali emas. Nah, itu Pak, rasanya kalau di final bagaimana waktu itu? Perasaan Anda, Nadia, di final? Deg-degan, tapi pasrah aja sama yang di atas. Oh, yang penting sudah usaha. Waktu itu mengalahkan mana di pencaksilat di final itu? Mengalahkan perguruan Pancatunggal. Oh, Pancatunggal. Jadi itu tidak di luar perkiraan Nadia, atau memang karena Nadia udah siap dari sebelumnya gitu? Ya, dia udah siap. Iya, karena nggak mungkin prestasi itu didapat, dicapai melalui instan. Ya. Nggak mungkin, ini pasti melalui pembinaan, latihan, Pak Jazuli, seperti itu. Oke. Dan memang cita-cita Nadia ingin jadi atlet silat? Iya. Oh, ingin jadi atlet silat. Oke. Tentunya nanti bisa di Porda, di PON kan? Betul. Iya kan, itu ya. Dan satu laginya itu anak kelas berapa?
anak kelas 11 2, kelas 12 2. Oh, waktu itu ya. Kemudian dapat medali perak juga kan, selain emas gitu. Dan ini semua didapat dari pencaksilat gitu Nadia? Iya. Dari pencaksilat karena Bupati Cup ya. Betul. Ya, waktu itu dalam kejuaraan Bupati Cup. Dan kembali saya ke Pak Jajuli. Pak Jajuli, di saat COVID ya, pandemi begini. Ini pembelajaran di SMAN 1 Kaliwedi juga seperti apa gitu? Di masa pandemi ini memang kita harus mengikuti prokes dan memang harus menentukan ketentuan keadaan level daerah ya Mas ya. Ada level 1, level 2, level 3. Maksudnya daerah di kecamatan ya? Di kecamatan maupun di kabupaten dari tim COVID. Karena kebetulan di SMA Kaliwedi itu sekolah berada di tengah-tengah tadi, hamparan sawah yang jauh dari keramaian, dan memang jumlah siswa kita juga belum sebanyak sekolah-sekolah yang lain, sehingga untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini bisa dilakukan langsung, tidak daring, tetapi bertemu tatap muka langsung, dan memang kita sudah kondusivitas, dalam artian prokes dijalankan mulai anak masuk dari pintu gerbang, kemudian nanti bagaimana di kelas, kemudian bagaimana pulang, bagaimana istirahat. Kita sudah setting sedemikian rupa, insya Allah prokes tetap kita jalankan. Jalankan gitu ya. Oke, dan ini PTM ya sudah dilakukan 100% atau bagaimana? Di SMA 1 Kaliwedi dilakukan 100% PTM, sehingga aktivitas kegiatan KBM itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Teori dan praktek bisa kita lakukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung KBM, gitu kan. Ekstra maupun intra, alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Lancar. Oke, kembali ke Nadia ya. Nadia, ini yang Nadia kan memiliki prestasi ya untuk mengharumkan nama SMA N1 Kaliwedi ya. Akhirnya nama SMA N1 Kaliwedi juga dikenal, ya kan? Dipromosikan oleh Nadia lewat prestasi, lewat olahraga. Nah, itu perasaan Nadia membanggakan tuh bagaimana? Perasaan Nadia itu bisa membanggakan sekolah, membanggakan orang tua juga. Bagaimana Nadia? Rasanya Bangga. seneng banget, bangga banget. Udah kerja keras, udah hasil keringat sendiri, terus ya dapat medali emas. Gitu ya. Dan ini persembahan untuk siapa medali emas ini? Buat orang tua sama sekolah juga. Oke. Tahan dulu ya Nadia dan juga Pak Jajuli. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali. Kita komersial berikut. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada pembina OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah SMAN 1 Kaliwedi, ada Pak Oman Haris SPD. Selamat pagi Pak Oman. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Oman? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Pak Oman juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, saya masih bersama kandidat doktor ya, yaitu Kepala Sekolah SMAN 1 Kaliwedi, ada Pak Jajuli SPDM. Pak Jajuli, sebelum saya ke Pak Oman ya, ini tentang peserta didik atau siswa di SMAN 1 Kaliwedi. Ini berasal dari mana gitu? Apa karena ini kan dekat dengan perbatasan Cirebon dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Apa ada yang dari Indramayu juga yang belajar di SMAN 1 Kaliwedi, atau sekitar Kaliwedi daerah situ saja gitu, Pak Jajuli? Asal siswi SMA Kaliwedi yang sekarang, mereka dari SMP, MTS di sekitarnya, ada dari Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Susukan, Gegesik, Arjawinangun, dan tentu karena memang SMA Kaliwedi itu ada di perbatasan Kabupaten Indramayu, kita dari Kabupaten Indramayu juga ada. Dari Kertasmaya, dari Karangampel gitu. Ada yang situ juga. Di situ berbaur antara latar belakang kultur dan budaya menjadi menyatu di SMA 1 Kaliwedi. Menyatukan kultur budaya Cirebon dan Indramayu. Iya gitu ya, berbaur di situ dari ya. Berbagai aspek. Oke. Kalau dari sarana prasarana
di SMA N Kaliwudi? Karena ini usianya baru 5 tahun, yang kemarin diperingati kan? Betul. Usia yang masih, kalau umur itu dalam psikologi perkembangan, masih SD aja belum ya 5 tahun ini gitu ya. Betul. Iya kan? Nah itu bagaimana sarana prasarananya? Untuk sarana prasarana di SMA Kaliwedi, kita akui memang masih minim sekali, karena memang sebuah sekolah yang usia tadi betul 5 tahun ya, usia anak SD. Iya kan? Oleh karena itu saya tanamkan kepada semua stakeholder sekolah, dengan minimnya fasilitas yang ada, kita tetap syukuri, kita tetap menikmati guru dengan kinerjanya, TU dengan kinerjanya, siswa dengan pembelajarannya. Nikmati apa yang ada, syukuri, kemudian kita terus berupaya berusaha untuk selalu menambah dan sarana prasarana yang ada di sekolah untuk menunjang prestasi. Iya, yang tadi disebutkan oleh Nadia itu dari sisi prasarana olahraga, bulu tangkis, lapangan tenis meja itu sangat memadai katanya ya. Iya kan begitu ya. Kalau memadai sih mungkin belum standar untuk sebuah apa ya. Ya tapi untuk latihan-latihan saja sih bisa ya Pak Juli. Tapi betul itu, sekolah berupaya, berusaha, yang namanya tenis meja, bulu tangkis, itu kegiatan yang ada itu ya keseharian dimaksimalkan. Baik. Oke, tahan dulu ya Pak Juli. Saya ke Pak Oman nih. Pak Oman, Anda sebagai pembina OSIS ya, untuk membina terutama siswa nih ya, siswa menumbuhkan karakter. Saya baca di Koran Radar Cirebon edisi kemarin, itu dibiasakan dengan lafaz-lafaz Al-Quran, sholawatan gitu. Dan ini dilakukan, ini setiap hari gitu, di SMA N 1 Kaliwudi. Setiap pagi, setiap hari, atau bagaimana sih gitu Pak Oman? Silakan Pak Oman. Setiap pagi itu sebelum pembelajaran, biasanya kita melakukan, siswa-siswa melakukan apa namanya, membaca Al-Quran. Itu berapa menit biasanya? Biasanya cukup jadi ayat ya, berapa ayat, kadang 2 ayat. Itu di setiap kelas? Di setiap kelas. Di setiap kelas, oke. Setiap pagi. Setiap pagi, berarti dari hari Senin sampai hari Sabtu? Sampai Kamis. Oh, sampai Kamis. Kalau hari Jumat, kita ada yasinan. Oh, Jumat ada yasinan. Kalau hari Sabtu? Hari Sabtu kita libur. Oh, libur gitu. Jadi ini sekolah itu dari Senin sampai hari Senin sampai Jumat. Jumat gitu ya. Hari Sabtu Minggu berarti libur. Oke, dan ini kembali ke tadi ya, di hari ulang tahun SMA N Kaliwudi ini mendapat kado, 2 kado istimewa. Ini prestasi kan? Pencak silat tadi yang disebutkan oleh Nadia ya. Pak Oman, ini kan mempertahankan nantinya nih. Iya kan? Mempertahankan kan lebih berat daripada merebut. Nah, ini dengan cara apa nanti ke depan SMA N Kaliwudi mempertahankan prestasi ini? Yang pertama itu kerjasama ya, antara pembina dan pelatih. Dan yang kedua, latihan yang intens. Jadi seringnya latihan itu bisa mempertahankan apa namanya, prestasi. Bahkan bisa lebih ini lagi gitu. Lebih tinggi lagi nanti prestasinya diharapkan gitu ya. Yang tadi saya sebutkan Pak Juli bahwa prestasi itu didapat, diraih, keberhasilan itu tidak dicapai dengan instan kan. Betul. Pasti ini dilalui dengan latihan yang dicapai oleh Nadia tentunya tadi itu ya. Pasti dengan latihan gitu. Nah, selain tadi disebutkan, Anda bisa menyebutkan secara spesifik nggak tentang eskulnya di sana, kemudian juga OSIS-nya juga, bagaimana kegiatannya? Untuk kegiatan eskul biasanya ada latihan rutin. Oh, latihan rutin. Jadi ada yang 1 minggu 3 kali. Latihan apa gitu, Pak Oman? Seperti silat. Oh, karena untuk prestasi itu ya? 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Untuk pramuka biasanya 1 minggu 2 kali. Pramuka. Paskibra itu 2 kali juga. Cuma memang harinya berbeda. Dan juga tari. Kalau tari biasanya 2 kali. Oh, kesenian-kesenian itu ya? Iya. Tari topeng dan yang lain mungkin. Ada juga di situ? Dan juga kita mendatangkan pelatih-pelatih yang memang sudah mahir di bidangnya. Biar apa namanya, siswa ini gampang menangkap dan apa namanya,
Seperti itu kira. Oke, dan Pak Oman yang tadi disebutkan itu kan eskul ya. Nah kalau OSIS-nya gitu, kalau OSIS-nya kegiatannya, ya ini di bawah koordinasi OSIS atau bagaimana gitu? Iya. Yang tadi itu. Iya. Gitu ya. Oke, dan di saat pandemi begini, yang tadi disebutkan Nadia, itu juga berlatih tetap gitu ya, tetap tapi protokol kesehatan. Tetap. Iya, ya. Nah, dan capaian ini kali pertama SMAN Kaliwedi di hari ulang tahun atau bagaimana capaian ini? Kalau dulu sempat kita juara se-Jawa Bali. Jawa Bali? Juara apa gitu? Itu pramuka. Apa namanya, seperti menjelajah kota. Itu lokasinya di Sumedang. Oh, juara se-Jawa Bali? Se-Jawa Bali tahun 2017. 2017 dan di tahun 2022 ini akhirnya dilengkapi juara itu melalui pencaksilat ya. Iya kan, melalui pencaksilat pas di hari ulang tahun SMAN Kaliwedi yang kelima ya. Ini luar biasa, ini prestasi-prestasi walaupun tadi yang ditumbuh kembangkan oleh Pak Jajuli itu walaupun di perbatasan, iya kan, maaf ya, jauh dari keramaian gitu kan, tapi ternyata banyak prestasi yang dicapai. Pak Jajuli, ini strategi ke depan dari SMAN Kaliwedi apa sih gitu? Strategi ke depan kita mempertahankan raihan prestasi ini yang telah kita toreh tadi, yaitu pencaksilat dan di pramuka juga tadi juara di Jawa Bali. Nah, ke depan kita harus tetap dan akan selalu eksis dalam mempertahankan prestasi ini baik akademik maupun non akademik. Karena semua itu tadi yang juara-juara itu kan baru akademik saja, non akademik saja maaf. Karena memang kita sekolah baru perlu pengembangan dan upaya. Itu kan non akademik ya. Betul. Yang akademik juga kita terus genjot. Apa itu? Yang akademik itu? Kita akan mempersiapkan yang terdekat itu kita lomba KSN ya, kompetensi sains nasional yang dulu namanya OSN. SMA Kaliwedi juga ikut serta nanti. Siap menghadapi hal itu dan kita sudah melakukan pembinaan instan baik internal guru maupun eksternal. Kita continue dan selalu berlatih dalam menghadapi KSN ini dengan pembekalan materi-materi kepada anak-anak dari berbagai macam 9 mapel tersebut. Gitu, dan itu anaknya sudah disiapkan? Alhamdulillah. Atau sudah diseleksi lah gitu ya, Pak Jajuli? Alhamdulillah dalam rangka menghadapi KSN itu SMA Kaliwedi siap. Dalam artian kita sudah menyeleksi anak mulai dari kelas 10, kelas 11, potensi kemampuan mereka itu apa. Kita bina dan kita datangkan pemateri-pemateri dari ahlinya baik internal maupun eksternal. Baik, itu ya luar biasa. Dan tahan dulu ya Pak Jajuli dan juga Pak Oman dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa. Dan di edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMAN 1 Kaliwedi yang saat ini hadir. Ini pemirsa, ada Kepala Sekolah SMAN 1 Kaliwedi, ada Pak Jajuli SPD MM ya, Kepala Sekolah Termuda. Kemudian juga ada Nadia Permatasari tadi ya pemirsa sebagai Ketua OSIS, dan juga ada Pembina OSIS yaitu Pak Oman Haris SPD yang saat ini pemirsa yang sedang kita obrolkan di edisi akhir pekan tentang hari ulang tahun SMAN Kaliwedi yang beritanya ini ada di koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu ya. Saya ke Pak Oman. Pak Oman, ini untuk menumbuh kembangkan, untuk terus ya memacu ke peserta didik ya, terutama yang ikuti pencaksilat. Karena ini kan yang berprestasi pencaksilat. Tidak menutup kemungkinan juga yang lain kayak tadi pramuka juga juara se-Jawa Bali. Dan ke depan ini akan menjadi target juga Pak Oman, ada olahraga ataupun kegiatan lain yang harus berprestasi. Itu ada nggak target ke depannya, Pak Oman? Target kita ada tenis meja. Oh, tenis meja olahraga nih ya? Karena potensi banget di situ ya. Dan apa namanya,
Semua organisasi juga banyak sih potensi ke situ. Tujuannya untuk berprestasi tentunya ya. Oke, dan dari macam-macam tadi, pencaksilat, tenis meja, ya, bulu tangkis juga ada gitu ya. Oke, dan ini yang digemari oleh siswa di SMA N 1 Kaliwedi itu apa? Olahraga apa gitu? Sering atau ya. Semua juga banyak penggemarnya juga? Iya memang semua. Cuma sering anak-anak sih banyak yang tenis meja begitu. Oh, tenis meja gitu ya. Oke. Dan selain itu menumbuhkan apa lagi nih, terutama ke Nadia dan teman-teman tadi, apa agar tidak berpuas diri, terus untuk berlatih, menumbuhkan itu atau bagaimana? Iya, memang. Selain berlatih, anak-anak juga harus dipupuk secara mental. Ya. Nah, ini nih. Terutama untuk yang juara, sudah juara, harus tetap berlatih. Dan yang rajin supaya nanti ke depan kita bisa mempertahankan prestasi. Seperti itu. Iya, dan karena kita tahu bahwa mempertahankan kan lebih berat daripada kita meraih. merebut kan. Iya, ya, makanya ditumbuhkan itu agar tumbuh mental juara dan juga Nadia yang lain ya. Betul. Iya, kemudian proses regenerasinya nih di bawah Nadia masih ada nggak? Maksudnya banyak. Banyak juga. Banyak sekali yang kelas 10 itu ya sudah mulai latihan. Tapi karena memang kan untuk kelas 10 kan baru itu. Kalau kelas 11, kelas 12 sudah lama mereka berlatih. Oh gitu ya, tetap ingin melahirkan atau memunculkan Nadia yang lain gitu ya. Oke, bisa dilengkapi nih oleh Pak Kepala Sekolah nih ya, berkaitan tadi yang disampaikan oleh pembina OSIS tadi gitu. Silakan. Pembekalan karakter di SMA Kaliwedi itu terus berjalan karena kita berprinsip bahwa kalau pelajar sudah berkarakter, sudah dibekali dengan keilmuan baik akademik maupun non akademik, plus kebiasaan religius itu tertanam, anak itu insya Allah akan mudah meraih prestasi. Prestasi gitu ya. Hal ini memang di SMA Kaliwedi saya sengaja terapkan khusus setiap hari Jumat itu wajib sholawat, Jumat berikutnya yasinan, Jumat berikutnya sebelum jam belajar ini ya? 1 jam sebelum belajar. Karena kita ada pembiasaan Jumat bersih dan Jumat sehat. Oh, jumsih ya? Ya, ada jumsih dan Jumat sehat. Sebelumnya itu kita lakukan kegiatan religi. Apa itu gitu? Yaitu tadi dengan membaca Al-Quran, Yasin, tahlil, tahmid, bersolawat. Karena begini, kalau manusia lidahnya sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, Al-Quran, hadis, sholawat, insya Allah terhindar dan jauh dari kemaksiatan. Kalau orang sudah jauh dari kemaksiatan, untuk menerima kebenaran dan ilmu, hidayah itu akan dengan mudah. Prinsip kita seperti itu. Gitu ya. Kemudian ini bukan hanya ke siswa-siswa yang berprestasi, tapi juga menumbuh kembangkan ke keluarga besar SMA N 1 Kaliwedi tentunya ya. Betul. Oke. Dan acara kemarin itu saya lupa nih ingin nanya, apa ada potong tumpeng juga itu di hari ulang tahun yang kelima itu gitu, Pak Jazuli? Itu kreativitas, mungkin spontanitas dari anak-anak OSIS yang digawangi Nadia. Ya. Ada surprise memang untuk sekolah, pemotongan tumpeng di hari ulang tahun itu sebelum mereka menampilkan kreativitas seni dan budaya. Dan itu spontan, maksudnya spontan, itu tidak ada di jadwal. Betul. Maksudnya untuk ujuk-ujuk Nadia dan kawan-kawan bawa tumpeng kemudian dipotong oleh Pak Kepala Sekolah. Betul. Jadi acaranya. Saya juga kagum, terheran dan kaget ya. Acaranya walaupun kita di tengah-tengah hamparan sawah seperti itu, kok bisa melaksanakan menampilkan budaya dan tradisi tari-tarian Cirebon yang luar biasa. Mereka kreativitasnya ditampilkan di hadapan yang tadi disebutkan itu oleh Nadia, setiap kelas ya menampilkan. Betul, menampilkan kreativitas seni budaya lokal Cirebon. Khas Cirebon. Kearifan lokal lah ya. Lokal wisdom. Seni tari. Ada tarling juga. Tarlingan, kemudian tari-tarian Cirebon. Dan ini kegiatan di sana hidup begini? Maksudnya kegiatan-kegiatan eskul begini? Eskul itu memang dilaksanakan, tarian segala macam juga. Cuma dalam rangka hari ulang tahun itu
kita guru juga merupakan surprise. Ini anak dengan kostum yang luar biasa menampilkan tari tradisional budaya Cirebon. Gitu ya. Oke, dan kembali saya ke Pak Oman sebagai pembina OSIS. Ini acara yang tadi disebutkan oleh Pak Jajuli. Ini menampilkan seni budaya khas Cirebon, kemudian juga dengan beragam budaya di Cirebon dengan warna-warninya, dengan keragaman pakaian dan seterusnya. Ini oleh pembina OSIS ini memang sengaja dibuat surprise untuk kepala sekolah, untuk pihak sekolah, atau memang ini anak-anak punya kreasi sendiri gitu? Memang anak-anak punya kreasi sendiri. Terus memang tiap tahun kita adakan begitu. Jadi memang kreasi itu kita lombakan. Jadi per kelas itu agar menampilkan semua kreasinya. Jadi wali kelas berperan juga di situ. Berperan sekali. Gitu ya, ini luar biasa ya. Jadi pas hari ulang tahun ini mereka hari ulang tahun SMA Kaliwudi maksudnya ya. Mereka setiap kelasnya menampilkan tentunya berbeda-beda gitu ya. Iya, sesuai dengan kearifan lokal Cirebon itu. Dan OSIS dalam hal ini Anda sebagai pembina OSIS ini hanya untuk mengkoordinir saja atau bagaimana gitu Pak Oman? Ya, kegiatan-kegiatan itu kan tentunya sepengetahuan Anda sebagai pembina OSIS ya. Ya. Di samping yang tadi disebutkan itu ya, eskul, kemudian juga OSIS yang tetap jalan, bagaimana dengan latihan kepemimpinannya dan bagaimana Pak Oman? Latihan kepemimpinan dasar ya? Ada. Atau latihan dasar kepemimpinan? Ada. Kita adakan nanti LDKO. Iya, apa itu? LDKO, latihan dasar kepemimpinan OSIS. Jadi setiap kepengurusan baru kita adakan LDKO. LDKO. Akhirnya mereka bisa menghandle kegiatan, terutama kepemimpinan ya di sini ya. Jadi bisa memimpin anak-anak untuk diarahkan ke kegiatan. Oke. Dan tentunya masih banyak lagi. Dan pemirsa di rumah juga ingin tahu nih, bagaimana sebetulnya SMAN 1 Kaliwedi yang mungkin di Kabupaten Cirebon orang tidak mengira ini di luar perkiraan mendapatkan medali kan, sebuah SMA yang baru, iya kan, usia baru 5 tahun tapi memiliki prestasi tadi. Dan sayang sekali nih Pak Jajuli, tadi Nadia dan juga Pak Oman, kita terbatas oleh waktu, jadi usia sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, dan nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Pak Jajuli, closing statement, pesannya apa sebelum saya tutup? Kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, Indramayu dan sekitarnya, terutama sekitar wilayah SMA Kaliwedi, kita atas nama SMA 1 Kaliwedi siap menerima untuk putra-putri Bapak sekolah di sini, dan siap akan kami bina, akan kami arahkan sesuai dengan potensi dan bakatnya. Dan output sekolah itu kan diterima di perguruan tinggi negeri, dan prestasi akademik maupun non-akademik, insya Allah SMA Kaliwedi siap untuk menghantarkan mereka ke arah sana. Jadi masyarakat mari bergabung dengan SMA 1 Kaliwedi. Silakan Pak Oman, di closing statement, singkat saja. Untuk anak-anak terbaik se-Indonesia, terutama wilayah Kaliwedi dan sekitarnya, mari bergabung di SMA 1 Kaliwedi, kita bangun SMA bersama. Terima kasih nih Pak Oman, tadi Nadia dan juga Pak Jajuli sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan saya juga aturkan selamat berulang tahun nih ya untuk SMAN 1 Kaliwedi ya, yang kelima ya. Semoga capaian prestasi bisa untuk dicapai di berikutnya ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.